Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan Bang Kay. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Saat ini Bang Kay akan membawa kita ke dunia fantasi, yang akan membuat kita termehek-mehek, karena kesaksian yang sangat menguras air mata. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Jangan lupa siapkan tisu dan kain pel. Dan seorang mu'allafin yang duduk di hadapan antum, para tuan guru yang mulia, para puan guru, para ustazah yang mulia, Allah izinkan, sudah Allah izinkan, bukan karena saya, Allah izinkan bercakap-cakap dengan, sebelum saya berangkat ke sini tuh hari apa hari? Hari Selasa malam Rabu kalau nggak salah. Ya hari Selasa. Hari Senin malam di salah satu wilayah Jawa Barat, tepatnya perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Ada 3 wilayah kabupaten, ada desa perbatasan di situ. Kampung. Dan orang yang mu'alaf ini yang ada di hadapan para tuan guru yang mulia ini, para ustadz ini, adalah seorang yang diizinkan Allah malam itu menuntun syahadat satu keluarga. Allah izinkan itu. Kita ngobrol selama 2-3 hari. Saya disiram air kotoran manusia, Ustaz. Sebelum masuk rumah itu, caci maki, dipukul apa, tapi saya datang lagi. Karena mereka yang undang saya, bukan saya mau datang enggak. Mereka undang terus, tapi mereka not proper thing gitu apa. Mereka lakukan hal-hal yang enggak wajar. Oh, udah sering itu dari tahun 2011 sudah begitu. Disiram air kotoran tiba-tiba, padahal mereka yang undang. Atau tiba-tiba begitu masuk depan pagar, puff, sedap, kacamata jatuh patah. Tidak tahu uang dari mana mesti ganti kacamata gitu kan, kita nggak tahu. Tapi saya datang lagi karena saya pikir kau undang aku harus masuk rumahmu. Masuk ngobrol, ada orang kampung yang kasih saya baju, suruh saya mandi di pinggir kali atau di pom bensin. Dan malam itu adalah Allah izinkan satu keluarga itu isinya papa mama, anak 2 dan mantu 1. Itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sertifikatnya diurus oleh Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Dan pendidikan Islam dasarnya langsung ditangani oleh Basnas DKI Jakarta, Dewan Dakwah Indonesia Jakarta, lalu MUI di Jakarta. Mereka langsung mengurus satu keluarga itu. Dan satu keluarga ini adalah menambahkan jumlah menjadi 1092, Ustaz. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana Bang Kay memberi kesaksian di mana dia mensyahadatkan satu keluarga. Sadisnya, keluarga yang disyahadatkan Bang Kay itu selalu menyiram Bang Kay dengan kotoran manusia dan juga sesekali Bang Kay digebuk oleh yang mengundang dia tersebut. Sepertinya yang mengundang Bang Kay ini adalah keluarga Kristen. Memang jahat sekali orang Kristen ini, masakan udah undang Bang Kay ke rumah mereka, lalu mereka perlakukan Bang Kay seperti itu. Yaitu dengan menyiram kotoran manusia kepada Bang Kay dan sesekali digebuk. Bang Kay tidak menyerah, karena Bang Kay seorang pendakwah yang sejati. Masakan hanya karena disiram kotoran manusia dan digebuk menyerah? No way! Akhirnya perjuangan sang mu'alaf legend ini tidak sia-sia. Satu keluarga akhirnya masuk Islam. Mendengar cerita Bang Kay ini tentunya, kita tidak perlu pertanyakan. Karena sebelumnya, Bang Kay juga menceritakan yang lebih sadis dari ini, yaitu dia mensyahadatkan orang Kristen dalam gereja mereka sendiri, dan oleh karena itu, Bang Kay digebuk oleh orang Kristen pakai stick baseball, yang menyebabkan tulang-tulang Bang Kay patah. Bukankah itu kisah yang luar biasa? Itu semua karena izin Allah. Saya mohon maaf, bagi yang waras, karena sudah menyaksikan video ini. Semoga setelah ini, otak kalian masih bisa berfungsi. Oke teman-teman, kita doakan Bang Kay cepat sembuh. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Jadi Ikhwan Akhwat, bagi Anda yang nanti juga bisa googling gitu ya sosok Ahmad Kainama, bahkan nanti nama waktu Nasraninya juga keluar gitu ya. Agustinus Christopher Kainama. Christopher Kainama. Agustinus Bapak Gereja itu namanya. Dipakaikan kepada saya karena papi saya pas baptis harus ada nama baptis. Nama baptis itu diambil dari nama-nama Bible dan nama-nama Bapak Gereja. Bapak Gereja Agustinus. Lalu Kristo itu pengikut Kristus. Ovel anak laki-laki. Christopher artinya anak laki-laki pengikut Kristus. Kainama itu nama saya. Jadi kalau googling pasti nanti akan keluar juga sejarah riwayat pendidikan beliau itu keluar.
Ya tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Nggak. Ya, tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak, maksudnya. Oh iya. Nanti kan orang bertanya-tanya, itu Ustadz bisa baca begitu ilmunya dari mana gitu. Karena memang beliau ada basisnya gitu ya. Ada basic mempelajari ini Iya. kan. Ya walaupun Gitu. tidak dipercaya. Alhamdulillah. Kita akan cek di sini Kainama ya. Ya tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak, maksudnya. Mahasiswa Kainama ya. Di sini Christopher Kainama nggak ada ya. William dan lain-lain. Kainama keluar semua Kainama di sini, tetapi tidak ada satupun nama di sini Christopher Kainama dan lain-lain gitu. Kenapa? Karena memang dia nggak kuliah, nggak terdaftar. Kalau memang dia pernah kuliah S1 yang di Indonesia setidaknya, ya pasti akan namanya ada. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christopher Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies Haifa Israel dengan mengambil bidang minat Holy Scriptural Biblical. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Tapi the same you are bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium.